perasaan kaget nih, pulang dari Malang, Jawa Timur, dapat WA dari Pak Sugeng, katanya biasa bikin tulisan-tulisan, ternyata mobil rumah dilempari batu ya Pak, kayak teror lah, semacam teror kayak gitu. Nah kebetulan ada kesempatan langsung ketemu Pak Sugeng. Pak Sugeng, gimana nih bisa kejadian seperti itu? Kaget saya dengarnya. Ya itulah faktanya seperti itu ya. Ya. Jadi memang apa itu saat itu kan begini. Kebetulan saya sendiri ada kegiatan di Jakarta selama 3 hari. Nah terus malam itu saya pulang sampai di rumah jam 10 malam. Begitu jam 10 malam sampai ya biasalah ngobrol-ngobrol sama istri. Nggak terasa jam 1 malam. Wah terus nggak terasa tertidur gitu ya. Nah ini awalnya begini, jadi saya mendengar adzan itu sekitar tengah 5 lebih lah itu, adzan subuh. Ya. Begitu mendengar makanya saya langsung biasalah. Nah, karena kebetulan masjid itu gandeng tembok dengan rumah saya. Nah, jadi pada waktu saya keluar dari tempat tidur, membuka pintu rumah depan, maksud saya mau ke masjid ya, karena ya lewatnya di situ. Nggak tahu di luar pagar itu ada orang yang nyampaikan saya, Pak, oli. Saya nggak jelas apa ini maksudnya. Oli, karena saya kurang paham bahasa Sunda. Mungkin itu maksudnya apa? Akhirnya saya, ada apa Pak? Itu oli. Baru dia nunjuk di luar pagar di depan rumah saya itu ada oli yang tercecer. Wah, saya juga kaget. Wah, apakah ini mungkin mobil saya? Terus saya urut. Jadi dari itu malah saya lebih kaget karena ada semburan oli itu ya. Wah. Jadi jarak 1 meter di kanan saya itu ada rumah tetangga. Nah itu juga kena semburan juga ya. Jadi semburan seperti disengaja, diciprat-ciprat bakar saya. Nah, terus saya lihat, waduh, mobil saya ternyata kena juga. Jadi bagian belakang samping itu udah kena banyak, kena. Yang saya pikir cat tapi baunya pentin. Nah, terus saya urut, ternyata di bawah kolong mobil itu ya, itu ada juga. Jadi di situ ada gumpalan itu yang masih di dalam plastik, tapi plastiknya sudah terbuka. Makanya terus saya pikir tuh, wah kalau begini ini jelas ada ya, saya belum ke situ, tapi ada niat kejahatan yang ditujukan kepada tempat saya gitu. Nah, tapi ini maaf sebelumnya. Tapi untuk selama ini kira-kira pas ada musuh atau enggak? Soalnya terakhir itu yang saya lihat, saya dengar juga. Ya. Pas ada pengadilan sidang Pak Kiflan, Pak Sugeng juga dapat teror juga kayak gini juga kan? Iya. Jadi gini. Jadi saya lanjutkan aja dulu. Ya. Saya ke masjid, sholat, sambil saya sampaikan kepada makmum, saya ada begini. Jadi akhirnya semua juga menyaksikan. Dari itu saya berpikir, langkah-langkahnya saya harus lapor RT, RW, dan ke Polsek juga ke Koramil. Jadi kebetulan udah saya lapori semua, terus saya berangkat ke Polsek. Dan kebetulan sampingnya Polsek itu Koramil, jadi kesempatan lah berikutnya ke situ. Setelah itu saya pulang lagi dulu. Jadi saya wajar, saya mesti ini masalah apa ya? Pasti niatnya tidak ada. Faktanya sudah ada bahwa di tempat saya terjadi seperti itu. Tapi saya kembali ada. Apakah ini semacam ada masalah pribadi atau masalah lain? Begitu kan? Masalah lain ini juga masalah apa saja. Tapi saya jadi ingat, wah apakah saya bisa mengganggu? Begini ya. Jadi intinya begini. Jadi pada waktu terjadi itu, saya kan nggak tahu persis ya. Tahunya setelah ya kumpul tadi, tetangga nyampaikan, tetangga kanan saya, bahwa anak saya yang nama Jeffrey tadi Pak mendengar suara itu suara keras ya, jeblok gitu. Nah, malah ibunya nyangka mungkin wajahnya tumpah dari dapur. Tapi ternyata enggak, jadi Jeffrey ini karena tidurnya di atas ya, jadi buka pintu, melihat langsung, jadi di jarak kira-kira udah 50 meter, ada orang yang sepeda motor itu lagi
kabur. Kabur ya. Dia nggak ingat kayak apa orangnya, tapi yang ingat ada 2 orang yang bawa motor kabur. Iya. Nah, dari analisa tadi saya berpikir, kalau kabur kan berarti orang jauh. Dan kan saya pikir ya, saya sendiri juga belum lama menjadi penduduk di situ. Jadi kayaknya nggak ada masalah lah. Kalau masalah-masalah kecil warga itu ya bukan saya, logikanya itu tidak sampai berlanjut seperti ini gitu. Tetapi itu saya ingat pada waktu dulu saya pernah diteror, seperti yang tadi disinggung sama Restu tentang Paket lanjut. pada waktu saya ikut masuk di ranahnya Ruslan Buton atau perjanjian, saya juga ya bisa juga dikaitkan. Mungkin ini apalagi diperkuat dengan bawa beda motor kemudian apa itu kabur. Nah ini yang satu. Lebih yakin lagi setelah besoknya, jadi hari tanggal kejadian tanggal 1 pagi ya. Dan malamnya kira-kira jam 6:30 lah ya, setelah maghrib, setelah maghrib ada lagi tangga yang menyampaikan saya, Pak, kemarin ada yang apa itu tanyakan saya, orangnya itu 2 naik sepeda motor, yang satu laki-laki, yang satu cowok, cewek, perempuan. Dia intinya menanyakan di mana rumah Sugeng ya, itu di mana rumah Sugeng itu ditanya. Tapi dari logat bicaranya kayaknya bukan orang Jawa, bukan orang Jawa, logat bahasanya itu. Dan saya habis itu dia juga sudah nggak perhatikan, nggak ngaitkan yang gini. Tetapi dia tahu kalau orang itu balik lagi, pasti akan masih ingat seperti apa orangnya, yang baik Jawa atau Jawa, dia tahu. Makanya saya pesan begini, kapan-kapan kalau dia datang langsung hentikan. Misalnya suruh berhenti di situ, saya perlu Bapak tinggal di sini karena ada masalah yang perlu kita bicarakan. Kalau orang itu tidak mau, kalau Bapak tidak mau, saya bisa panggil polisi, langsung kita atau orang yang sekitar situ. Jadi maksud saya, kalau orang itu ada ya jangan dilepas. Ya itu akarnya dia itu bisa akan menyampaikan kenapa tanya rumah saya. Kira-kira. Tapi ini kan Pak Sugeng nih banyak kegiatan, contoh kayak tulisan-tulisan nih sekarang yang lagi ini sedang viral lah orang baca. Mungkin nggak ada yang tersinggung tulisannya dari Pak Sugeng sehingga Ya. Saya bisa paham. Salah. Bisa. Begini, itu harus paham. Dalam menulis, setiap menulis itu pasti ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, dan ada harapan. Setiap menulis begitu. Ini juga, jadi kalau saya menulis sudah saya siapkan, itulah yang ada di unek-unek saya. Intinya kalau berdasarkan kebenaran dan keadilan, kemudian untuk kepentingan negara, itu yang saya tulis. Jadi saya niat untuk membantu salah satu golongan itu hanya saya buat contoh kasus. Misalnya HRS ada contoh yang seperti itu, kasusnya begitu, semua orang banyak tahu. Nah, saya tidak melihatnya itu hanya HRS saja tidak, tapi melihat bahwa ini warga negara. Bagaimana warga negara lain misalnya dibegitukan. Nah itu timbul niat saya untuk ya mencobalah kita saling koreksi, evaluasi diri supaya nanti kedepannya juga. Karena kesana orang kan di situ ada ketidakadilan, ada kebohongan, ada kebencian, ada fitnah. Nah, itu yang saya tertarik sehingga ya ini mohon maaf. Itu harus memahami bahwa apa yang dibicarakan adalah untuk kepentingan negara. Siapapun orangnya, siapapun golongannya, dari manapun asalnya, itu yang saya bicara. Tapi yang saya lihat, yang harus lihat ya, ini Pak Sugeng tenang ini nggak panik gitu. Menyikapinya itu udah biasa. Apakah dianggap kerikil kecil aja atau apa gitu? Kayak nggak, kan biasanya orang di teror itu diam, galau. Ini pasti bisa ketawa-ketawa. Gimana ini menyikapinya Pak? Ya makasih Kak. Itu gini nih. Mungkin berlatar belakangi saya itu tentara ya, yang pernah tugas di daerah itu. Jadi biasa kita kekuatan kecil begitu masuk atau nunggu apa informasi mau diserang itu enggak. Hampir makanan sehari-hari kita hanya kekuatan 10 orang, yang menyerang lebih dari 200 bahkan 500 itu kan, ya itu
tidak terasa apa itu mungkin menjadi kebal gara-gara itu. Nah, jadi saya yang itu wajar sebagai manusia biasa, ya. Bukan takut tapi aneh. Ini harus kita maknai dengan aneh ya, pada begini kan. Makanya tadi kalau dikaitkan dengan tulisan bisa saja. Tetapi kan maksud saya bukan mengatakan bahwa tulisannya itu tulisan saya untuk kepentingan saya sendiri, tidak, tapi untuk kepentingan orang banyak. Ya soalnya kalau yang saya sikapi, saya lihat nggak mungkin kalau ada orang iseng tiba-tiba melakukan hal kayak gitu kan, nggak mungkin juga. Atau katakanlah preman atau anak-anak nggak benar di sana kan, nggak mungkin juga tiba-tiba tadi Pak Sugeng menyatakan bahwa ada orang yang menanyakan tentang Pak Sugeng juga. Betul. Kan ini kalau saya lihat lebih dari iseng, udah bukan di setting, udah ada perencanaan gitu. Betul. Jadi makanya tadi setelah dengan informasi yang masuk yang malam itu dikatakan ada menanyakan saya terus sambil kesimpulan saya kerucutkan intinya ini adalah masalah yang bukan masalah pribadi. Nah, terus saya sisa berpikir, ya oke lah, resiko daripada saya menulis, tapi ya biasa. Kita niat baik, kalau kita sudah niat baik, kenapa kita harus takut atau harus itu masalah semuanya sudah jalan. Nah, saya intinya mengerti juga bahwa ini jangan melihat yang terjadi loh. Yang terjadi bahwa ada cipratan apakah itu semacam cat yang dicampur di ini dan setelah itu orangnya lari. Ya ini kita harus terpikir selalu. Ada namanya pencegahan, penanggulangan atau penindakan dan perbaikan kembali. Nah ini saya melihat harus kita cegah untuk yang lebih lanjut. Jadi gini loh. Kalau itu hanya terjadi itu, ya memang begitu. Karena begitu pintu dibuka, dia mungkin lari. Coba kalau dia agak lari, atau pintu nggak dibuka, dia sisa ngasih korek api, mobil terbakar, rumah terbakar, pokoknya isi rumah juga ikut terbakar. Tahu di daerah saya itu, rumah itu berdempet. Padat penduduk ya? Padat penduduk, namanya setan jalan hanya untuk yang bisa untuk dilalui motor saja. Jadi sana waktu itu tidak ada CCTV juga? Nggak ada? Kebetulan ada tapi jauh dari rumah. Kalau di rumah saya sendiri nggak saya pasang. Jadi intinya kalau itu terjadi kebakaran bisa kebakaran satu RT itu bisa karena rumah memang itu rapat. Soalnya kawasannya kan daerah Bandung Kulon itu rata-rata sempit dekat lah. Paling ganggang 1 meter. Betul ya seperti itu. Nah, makanya terus saya tertarik untuk segera saya sampaikan kepada kala ya, bahwa telah terjadi seperti ini. Ya kita tanpa mengatakan a priori atau akan menggolongkan ini enggak. Tapi saya simpulkan seperti itu bahwa ini bukan persoalan pribadi biasa, tetapi ada kaitan yang lebih luas. Bisa saja terkait apa tulisan-tulisan saya, ya, tapi ya oke lah itu kita hadapi saja. Soalnya kan Pak Sugeng ini kritis untuk membangun negeri, menjaga negeri. Betul, itu. Saya rasa sekecil apapun kita ingin bagian daripada itu. Nggak bisa lah, kalau kita satu orang akan mampu berbuat gini, nggak bisa. Kita ikut bagian dari itu aja. Jadi ya, masih terpatri di sini. Ya. Dulu waktu aktif kita itu masih sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara itu. Ya sekarang meskipun sudah pensiun boleh aja kan kali itu saya bawa. Saya mengartikan pensiun itu hanya sebagai purna tugas aktif, bukan purna pengabdian. Kalau purna pengabdian sampai kapanpun ya itu. Nah sedangkan saya kenapa kok kelihatan ngapain saya gitu ribut-ribut gini ya, tenang itu awal kemenangan. Ya, tenang awal kemenangan. Jadi saya tenang aja. Kenapa? Yang pertama, saya tidak ada tujuan itu pertama. Yang kedua, tidak ada tujuan macam-macam. Tujuan saya lillahi ta'ala ingin mencari dan memperjuangkan tentang benar dan adil. Jadi kalau sudah bicara benar dan adil, siapapun yang berbuat kita bisa ini aja, ya gitu kan. Mantap Pak Sugeng, luar biasa sekali ini kita dapat klarifikasi langsung dari Pak Sugeng yang kemarin mengalami musibah. Mungkin untuk yang telah melakukan hal, saya bilang hal konyol kemarin ya Pak Sugeng, semoga berhentilah, stop, tidak melakukan hal seperti ini ke orang lain. Kalau ke Pak Sugeng lagi, udahlah di sini Pak Sugeng
warga Indonesia yang baik, tapi saya bilangnya aktivis yang masih ingin melakukan sesuatu, melakukan pengabdian terus-menerus untuk bangsa dan negara. Ya, makanya waktu itu juga saya sampaikan dalam tulisan saya. Saya sudah bisa memperkirakan lah siapa yang berbuat itu. Tetapi kan belum tentu benar. Tetapi siapapun saya selalu berharap. Bisa jadi dia melaksanakan itu atas perintah atasan. Bisa jadi kemauan sendiri. Kalau memang perintah atasan, coba meskipun kita itu anggota bawahan, begitu ada perintah mesti kita bisa mikir kira-kira apa untung ruginya ini, apa kira-kira baik buruknya ini, gitu loh. Jadi kita membiasakan prajurit atau misalnya anggota apa saja ya yang dalam organisasi kita itu sebagai bawahan, kita jangan sebagai robot, kita bisa menyampaikan sebagai perasaan manusia. Kalau memang itu kurang baik atau kurang menguntungkan, berarti bisa menyarankan kepada atasan apakah ada cara lain yang lebih baik. Itu kalau dari atasan. Tetapi kalau misalnya memang murni dari kemauan dia sendiri, ya cobalah pikir baik-baik. Ngapain dia berbuat begitu kepada saya, ya dah. Yang kedua loh, siapa suka saya itu pangkat ajanya kolonel, tahu kan pada jenderal, jadi nggak ada artinya apa-apa. Jadi presiden juga ya, jadi bukan apa-apalah, percuma. Jadi memperhatikan atau membuat ribet saya itu percuma, nggak ada gunanya. Masih banyak yang lebih hebat dan lebih lain. Itu siap. aja ya. Jadi kalau itu, Pak Sugeng, waktu juga nih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Biasanya tetap jaga kondisi dan jangan percayalah Pak Sugeng nggak bakalan drop, tetap berjuang untuk negara. Amin. Dan saya perhatikan kamu makin maju apa ya? dalam medsosnya lah ya. Oke, kita doakan jangan kaget, itu juga ada satu perjuangan. Tanpa itu orang tidak akan tahu. Jadi jangan berkecil hati. Sebenarnya profesi luar biasa. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semua. Siap. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih semua ya.